Kampanye Save Sharks ini awalnya dari concern kita dari majalah Dive Indonesia mengenai isu-isu kelautan, terutama isu hiu di Indonesia. Awalnya kita memang udah tergabung dalam kampanye global tentang hiu sebelum kita bikin kampanye Save Sharks di Indonesia. Kalau misalnya masalah hiu itu diburu habis-habisan, semua orang itu udah bukan hal aneh lagi sekarang untuk tahu gitu kan ya. Laut Indonesia dengan hiu yang ramah dan baik hati, terus dan kenyataan bahwa kita adalah negara penghasil sirip hiu nomor 1 di dunia berdasarkan data FAO tahun 2012, itu justru bikin kita justru makin khawatir. Sebenarnya orang Indonesia, pasar Indonesia sadar nggak sih kalau laut itu lagi dikeruk habis-habisan. Sementara posisi dia sebagai top predator itu menjamin keanekaragaman spesies-spesies ekonomis yang biasa kita makan, bahkan sampai saking jauhnya hubungan dan perannya hiu itu di piramida makanan laut, sampai udang, kepiting, kerang yang ada di bawah itu ngaruh juga. Jadi kayak misalnya tahun 2012 itu di Singapura ada kampanye Save Sharks, itu Save Our Chili Crabs. Jadi sama kayak kita kemarin juga bikin yang mirip-mirip gitu. Jadi kita bilang dengan kamu nyelamatin hiu, sebenarnya lo bisa nyelamatin ketersediaan bawaan udang di meja lo gitu. Jadi sampai segitunya. Nah ditambah lagi dalam 2 tahunan terakhir ini tuh banyak banget media-media yang istilahnya apa ya, nggak bijaksana gitu. Mereka tanpa ada konfirmasi ulang mengenai situasi yang sebenarnya iklanin orang makan bayi hiu rica-rica lah, steak hiu dan segala macam. Padahal isu shark finning atau pengambilan sirip hiu di dunia itu sendiri, yang which is ngambilnya di laut Indonesia yang belum ada aturannya, penjagaannya kurang, konsumennya nggak aware, itu tuh udah isu besar banget. Kita malah jualin dagingnya bayi hiu dengan senang hati. Bayi-bayi hiu kan belum sempat bereproduksi kan, karena reproduksi hiu itu paling banyak itu nggak kayak ikan-ikan lain, dia paling banyak 10 ekor per tahun, itu juga hanya spesies-spesies tertentu. Rata-rata 1 atau sampai 5 ekor aja. Shark finning terutama di Indonesia juga kalau hubungannya sama baby sharks-nya itu sendiri. Ya dikonsumsi utuh sebenarnya, cuma kan kita bicara soal populasi yang sudah jauh menurun dan peran hiu yang luar biasa besar dalam menjaga variasi ikan ekonomis gitu ya. Bayi-bayi hiu ini ada 2 macam cara pendapatannya, cara mereka didapat maksudnya. Jadi bayi-bayi hiu biasanya banyak makan itu di perairan dangkal, atau banyak juga pasar-pasar yang mendapatkan bayi itu dari hiu yang sedang hamil, dibuka perutnya. Jadi sekarang pun orang bisa jadi dapetin bayi hiu itu adalah dengan salah satu cara yang kejam. Terus kita lebarin lagi, gimana sih caranya orang nelayan itu nangkap hiu? Mereka pakai daging lumba-lumba. Jadi makin banyak lagi kan, makin panjang. Sekarang banyak juga sirip-sirip hiu yang dijual itu sebenarnya bukan hiu, tapi ikan-ikan lain yang punya mirip seperti itu kan. Saya parimanta. Jadi cross spesiesnya banyak. Terus kekejaman terhadap hewan udah pasti gitu ya. Terus udah gitu kita ya segitunya lah gitu. Kalau misalnya kita bangsa Indonesia yang aman, sangat dekat dengan laut, identitas maritim itu bagian dari kita. Kalau kita nggak concern itu kan kita yang dibego-bego jadi konsumen. Nah kita pengen ningkatin awareness dari konsumen bahwa kita tuh punya power kok asal sudah teredukasi. Kalau dari Divemix sendiri kita bareng-barengnya itu kurang lebih 2 tahunan yang lalu. Habis itu juga setelah kita bikin campaign online, beberapa kali kita angkat isu ini ke beberapa talk show, terus kita putusin untuk bikin icon. Jadi campaign dulu baru keluar iconnya gitu. Jadi si iconnya ini tujuannya untuk mempermudah kita mengkomunikasikan ide Save Sharks, karena kan kelihatannya lucu dan bla bla bla. Karena si Itong ini merepresentasikan hiu-hiu di pelaut tropis. Kalau hiu di perairan hangat ini mereka nggak kayak great white sharks, bull sharks atau tiger sharks yang memang agresif. Mereka cenderungnya pasif, leye-leye di terumbu karang, kalem gitu, nggak menyerang seperti itu. Jadi habis itu ya udah kita lanjut kemana-mana. Tapi memang menarik ya ketika kampanye di sosial media kita ini apresiasi positif dari lokalnya baru sekarang. Jadi berbarengan dengan kita mulai, karena sebelumnya saya pribadi kampanye global di luar Indonesia. Jadi apresiasi pertama jadi teman-teman di luar, akhirnya di Indonesia ada kayak gini-ginian. Kalau kita memang awalnya akhirnya menjadi komunitas gitu ya, komunitas yang lebih terstruktur. Kita punya community manager, kita juga punya campaign manager yang bisa ngatur kira-kira orang-orang ini cocoknya masuknya kemana.
mana dan lain sebagainya. Terus kita juga baru meluncurkan website kita di Save Sharks PS ya, karena hiu banyak. SaveSharksIndonesia.org. SaveSharksIndonesia.org. Jadi orang-orang tuh bisa tahu info-info tentang hiu secara kurang lebih general, termasuk juga tahu apa aja yang udah kita bikin, kampanye-kampanye offline, selain kampanye sosial media, kita juga kan ke sekolah-sekolah, ada beberapa talk show, jadi kita offline ke sekolah, terus udah gitu talk show juga, event-event gitu di berbagai event. Terus karena beberapa dari kita masih aktif di televisi, jadi biasanya suka ada undangan talk show untuk ngomongin hiu, terus atau mengarahkan produsernya untuk bikin liputan tentang hiu dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Salah satu tujuan kampanye kita nggak cuma pengen orang aware ya, tapi orang bertindak. Jadi kan stage-nya dari suka, hobi, sharing, ngerasa kurang cukup, pasti ini masuk ke aktivisme. Jadi kita pengen encourage orang seperti itu. Contoh-contoh yang informasi kita berikan, contoh yang kita berikan adalah mengencourage orang untuk bergerak. Nah, alhamdulillah sekarang ini dari yang sekedar tanya-tanya, akhirnya mereka melaporkan sendiri bahwa pertama ada yang ngelaporin, gue lihat hiu mbak di ABC, atau sampai melaporkan gue protes ke manajernya karena gini. Itu berarti ada pergerakan. Nah itu langkah nyata. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya pengen kita encourage sama volunteer kita, bahwa ini sesuatu yang bisa lo lakukan juga, bisa sama-sama kita, bisa lo sendiri juga, bisa lo mau bikin komunitas lain, yang penting tujuannya sama. Jadi kita nggak nutup kemungkinan untuk kerjasama dengan berbagai pihak, berbagai personal gitu kan. Jadi untuk bisa sampai ke tujuannya, ngasih awareness lebih mengenai laut Indonesia sama hiu. Sama-sama, terima kasih juga topiknya. Boleh. Buat aku dan juga pasti buat teman-teman, laut itu bagian dari kita, karena identitas kita sebenarnya adalah sebagai warga maritim. Nggak peduli sama hiu, nggak peduli sama laut, nggak peduli sama Indonesia.